Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 26 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mazmur 84, kalau kita memperhatikannya dengan seksama, maka bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat ciptaan Tuhan, kita semestinya punya kerinduan untuk bisa selalu berjumpa dengan Sang Halik kita. Hal ini menjadi penting bagi kita sekalian karena kita tidak akan menetap di dalam dunia ini untuk selamanya. Pada waktunya kita akan kembali berjumpa dengan Sang Halik kita. Itulah sebabnya selagi kita masih hidup di dunia ini, mesti ada kerinduan di dalam diri kita untuk selalu berjumpa dengan pemilik hidup kita. Mazmur 84 tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini berarti Mazmur 84 ini mau menegaskan kepada kita mesti menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan bagi hidup kita. Dan karenanya setiap saat mesti kita berjumpa dengannya. Dan kita bisa dapat berjumpa dengan Tuhan melalui berbagai cara di dalam hidup ini. Antara lain kita bisa dapat berjumpa dengan Tuhan dengan cara mengambil bagian dalam peribadahan yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan, di mana kita menjadi bagiannya.
kita menyaksikan bahwa cukup banyak anggota gereja yang tidak menggunakan kesempatan pada ibadah utama minggu untuk bisa ada secara bersama-sama dan mengambil bagian dalam peribadahan bersama. Kenyataan itu mau mengingatkan kepada kita bahwa kerinduan kepada Tuhan itu makin hari makin merosot, makin berkurang di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu kita mesti ingat melalui kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 84 malam ini yang mengingatkan kepada kita bahwa hari ini kebutuhan itu mesti ada pada kita. Jadi mesti ada kerinduan di dalam hati kita, dalam hidup kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 tadi, ayat yang ketiga, dengan tegas dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Itu berarti ada sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Seseorang akan merasa hancur, merasa kehilangan, merasa tidak berarti apa-apa kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan mengalami kegelisahan di dalam hidup ini. Hari ini kenyataan membuktikan bahwa banyak orang yang merasa biasa-biasa saja. Di saat dia tidak mengambil bagian dalam perjumpaan dengan Tuhan. Cukup banyak orang yang memanggil nama Tuhan tatkala dia ada dalam pergumulan dan penderitaan hidupnya. Ketika dia ada dalam penderitaan sakit, orang mulai memanggil nama Yesus. Yesus, tolonglah aku. Tapi ketika orang masih kuat dan sehat, cukup banyak orang yang tidak lagi punya kerinduan untuk memanggil nama itu. Apalagi mau berjumpa dengannya melalui aktivitas ibadah secara bersama. Mazmur 84 ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah pergumulan dari satu pribadi yang merasa begitu hancur, begitu bergelora untuk mau berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah kebutuhannya yang sangat khusus, sangat spesial, sangat indah. Dan itu membuat dia begitu bergelora, dia begitu bersemangat untuk melakukannya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita berharap bahwa semua kita umat percaya adalah pribadi-pribadi yang begitu merasa senang di saat kita berjumpa dengan Tuhan melalui tempat kediamannya. Kita ingat orang-orang Israel, Bait Allah dipandang sebagai tempat kediaman Allah.
Dan karenanya orang punya kerinduan untuk setiap saat berada di sana dan berjumpa dengan Tuhan. Membawa segala pergumulan hidup mereka ke hadirat Tuhan. Dan itu dengan jelas digambarkan di dalam Mazmur 84 ini. Ingatlah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak tantangan dan banyak peristiwa yang makin hari makin menggoncangkan kehidupan kita ini, hendaknya kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran bagi hidup kita. Tempat di mana kita berlari dan berserah penuh ke dalam tangannya. Mesti ada kerinduan yang begitu luar biasa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Dan ingat, supaya kita bisa terus berjumpa dengan Tuhan, maka mulut kita senantiasa mesti penuh dengan puji-pujian. Juga supaya kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita mesti membaca kitab suci dan merenungkannya setiap saat. Juga mengambil bagian dalam aktivitas peribadahan yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan. Baik itu ibadah utama minggu maupun ibadah-ibadah dalam mesbah keluarga. Mesti terus harus kita selenggarakan sebagai saat di mana kita terus berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadiratnya serta kasih sayangnya di dalam hidup kita. Jangan lengah saudara-saudara. Jangan menunggu. Segera kita lakukan itu. Kita mesti punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab di dunia ini hidup kita hanya sementara. Tapi kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu kehidupan yang bersifat tetap dan kekal. Karena itu, jangan kita hanya bersemangat untuk bisa mengalami kehidupan di dalam dunia yang sementara ini. Tapi kita mesti bersemangat untuk berjumpa dengan kehidupan yang kekal yang nantinya akan kita alami. Hari ini kita sedang hidup bersama dengan Tuhan dan nanti akan kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk melihat kemuliaan Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Karena itu sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 84 ini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini harus menjadi kerinduan kita umat percaya hari ini. Jangan kita merasa biasa-biasa saja. Tuhan harus menjadi kebutuhan kita setiap saat dan waktu. Kita pasti bisa memiliki kerinduan yang sedemikian dalam Mazmur 84 ini. Karena Roh Kudus akan membantu kita dan menghidupkan kerinduan kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Biarlah kami adalah pribadi-pribadi yang merasakan dan merindukan betapa kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui puji-pujian dan penyembahan kami, melalui ibadah-ibadah yang kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah-rumah sakit maupun dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, tolonglah umat-Mu sekalian. Hamba juga berdoa untuk
bangsa dan negara kami, pemerintah kami, seluruh penyelenggara kehidupan berbangsa dan negara, baik itu Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, juga para anggota DPR, juga penyelenggaraan dunia pendidikan dan dunia kesehatan, di dunia keamanan, kepolisian, tentara, juga semua anak-anakmu yang sedang bergelut dalam dunia pendidikan formal, baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati seluruh aktivitas hidup umat manusia. Biarlah semuanya dapat terselenggara dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Dan pergumulan gereja Tuhan di lingkup jemaat klasis dan sinode, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.